임석영 과장님? Cerita diawali pada mantan polisi yang berpangkat sersan, yang bernama Ha Soo-yong. 2 tahun yang lalu, ketika ia baru membeli apartemen yang rencananya akan ia tinggali. Ia terlibat masalah besar dan harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Mantan pacar Ha Soo-yong, sekaligus mantan atasannya yang bernama Kapten Lim, terpaksa menjadikan Ha Soo-yong sebagai kambing hitam dari perbuatan para mafia yang tidak bertanggung jawab. Sebagai imbalannya uang sebesar $700.000. Tetapi Ha Soo-yong harus mengakui kesalahan yang tidak pernah ia perbuat, yaitu perdagangan narkoba dan penyuapan. Hal itu terpaksa ia akui, karena jika tidak menuruti perintah, maka nyawanya sebagai taruhan. Dan para mafia tidak mungkin melepaskan Ha Soo-yong. Keadaan semakin kacau saat ia bebas dari penjara. Imbalan yang dijanjikan para mafia itu ternyata tidak ia dapatkan. Orang-orang yang menjanjikannya imbalan hilang tanpa kabar. Akhirnya ia memilih untuk balas dendam pada orang-orang yang telah menjebloskannya ke penjara. Satu persatu ia datangi orang-orang yang ia kira bisa memberikan petunjuk. Keesokan harinya ia mendapat kabar bahwa pacarnya pun dibunuh oleh para mafia itu. Yang pertama ia datangi adalah mantan petinggi polisi yang sama-sama dikhianati oleh Kapten Lim. Menurutnya tidak ada yang bisa Ha Soo-yong lakukan tanpa ada uang. Jadi ia memberi saran untuk mendatangi mantan komisaris dan meminta uang padanya. Lalu didapatkannya informasi mengenai pemilik klub Eastern Promise. Lalu ia melanjutkan pencariannya dengan menemui mantan bawahan dari Kapten Lim, yaitu Detektif Shin. Karena ia tahu Detektif Shin pun pasti ikut terlibat. Lalu ia mendatangi Tuan Choi, namun tidak membuahkan hasil. Lalu ia menemui mantan suami Madam Jung sebelum menemui Madam Jung. Madam Jung adalah orang pertama yang ia temui pada saat hari di mana ia dibebaskan dari penjara. Saat ditanya, ia mengaku disuruh oleh Kapten Lim menjemputnya ke penjara dan memberikan hadiah, sebotol minuman pada Ha Soo-yong. Dari Madam Jung mulai terbuka informasi mengenai keberadaan Andy, orang yang menjanjikan uang $700.000 secara pribadi. Ia pun mengejar Andy ke tempat persembunyiannya, lalu meminta bayaran yang telah ia janjikan. Andy menganggap remeh pada Ha Soo-yong sehingga ia harus masuk rumah sakit karena patah tulang yang dilakukan oleh Ha Soo-yong. Grace yang merupakan kakak dari Andy dan biang dari semua keributan ini mengetahui kejadian yang menimpa Andy dan menyuruh Direktur Eastern untuk melakukan sesuatu. Direktur Eastern memanggil Madam Jung dan Tuan Choi. Mereka diberi tugas untuk menyingkirkan Ha Soo-yong. Sebagai imbalannya, jika berhasil, masing-masing akan diberi uang dan klub baru. Mendengar hal itu, Madam Jung tertarik untuk memata-matai Ha Soo-yong. Lalu ia segera mendatangi Ha Soo-yong. Sikap Madam Jung yang keroboh dapat diketahui jelas oleh Ha Soo-yong. Lalu ia sengaja memberitahukan bahwa besok kita akan bepergian ke kuil Wanjong. Ternyata benar dugaan Ha Soo-yong. Madam Jung membocorkan tentang kepergiannya pada Direktur Eastern, Tuan Choi dan Detektif Shin. Keesokan harinya Ha Soo-yong pergi menjemput Madam Jung, lalu segera pergi menuju kuil. Sesampainya di kuil, Ha Soo-yong masuk ke dalam tanpa ditemani oleh Madam Jung, lalu ia bertemu dengan penjaga kuil. Biksu penjaga kuil itu memberikan amplop besar pada Ha Soo-yong yang ia dapatkan dari Kapten Lim. Amplop itu berisi sertifikat apartemen yang Kapten janjikan pada Ha Soo-yong saat berada di penjara. Lalu Ha Soo-yong segera turun ke bawah, namun dari atas terlihat mobil mencurigakan datang untuk memantau Ha Soo-yong. Ia pun langsung bersiaga menyiapkan pistol untuk berjaga-jaga. Ha Soo-yong berpura-pura tidak tahu jika ada yang mengawasinya. Ia segera pergi menuju rumah. Karena hari sudah mulai gelap, di perjalanan Ha Soo-yong dicegat oleh anak buah Andy. Ia pun turun menghadapinya. 3 orang anak buah Andy sudah bersiap untuk menghabiskan Ha Soo-yong dengan memegang tongkat kasti.
Saat Ha Suyong merasa terpojok, tiba-tiba Madam Jung menabrak anak buah Andy. Dan Ha Suyong pun berhasil kabur ke hutan. Entah dari mana Andy menemukan tukang pukul yang begitu bodoh. Mereka terus mencari Ha Suyong. Di dalam hutan, salah seorang anak buah Andy tidak dapat melanjutkan berjalan karena kakinya terluka akibat tertabrak. Di mobil Madam Jung merasa ketakutan. Tak hanya itu, ia pun panik saat Andy melemparkan sepatu padanya. Tak lama detektif Shin berniat untuk membantu Madam Jung, tetapi ia ditelepon oleh Direktur Esther untuk menyelamatkan Andy dan membereskan kekacauan ini. Satu persatu para preman yang ada di hutan tumbang oleh Ha Suyong. Lalu Ha Suyong kembali ke jalan dan mendekati Andy. Andy akhirnya jujur setelah keadaannya terpojok. Ia mengaku tidak bisa membayar janjinya. Lalu detektif Shin menghampiri mereka berdua dan menodongkan piston pada Ha Suyong. Berniat untuk membunuh Ha Suyong, tetapi ia ragu ketika akan menembak. Hal itu dimanfaatkan oleh Ha Suyong. Saat lengah Ha Suyong menembak telinga detektif Shin, sehingga keadaan menjadi terbalik. Lalu Ha Suyong memerintah Andy untuk menelpon Grace agar segera menebusnya dengan uang $700.000. Kemudian Andy pun dibawa kembali ke kuil oleh Ha Suyong. Sementara yang lain pergi meninggalkan kuil. Lalu pada pagi harinya, Grace menepati janjinya untuk menyelamatkan Andy dengan membawa uang tebusan. Ia mengaku datang seorang diri. Kemudian rasa kesal tampak pada Grace saat akan membawa Andy pergi. Roda kursi yang dipakai Andy tersangkut sehingga Grace kesulitan mendorong Andy. Karena putus asa ia pun berniat pergi meninggalkan Andy. Lalu Andy berkata, "Oma." Ternyata selama ini mereka berdua menyembunyikan status mereka. Andy sebenarnya adalah anak dari Grace. Merasa urusannya sudah selesai, Ha Suyong pergi meninggalkan mereka berdua. Tetapi sebelum itu, mereka harus berjanji bahwa tidak akan mencarinya lagi. Mereka pun menyetujuinya. 끝내.